Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agus Putra. Saya berasal dari G23TK atau 2TK. Kali ini saya akan membuat laporan mata kuliah pemrograman, yaitu membuat aplikasi mencari luas segitiga. Nah, karena di dan kemarin kami dibebaskan untuk membuat aplikasi apa saja yang penting menggunakan rumus kurang lebih seperti ini. Nah, untuk yang pertama itu saya akan memperkenalkan itu yang namanya layout. Nah, pada layout ini kita harus mengenal pada bagian mana top, mana mana atas, kiri, kanan, bawah. Nah, ini adalah bagian kanan, bagian atas, ini bagian kiri, ini bagian kanan, dan adalah bagian bawah. Nah, di sini saya membuat berapa layout? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan layout. Itu ada ada enam, ada enam yang merupakan text view. Bisa dilihat di sini, ini text view, ini, ini. Nah, ini ada eh, edit text. Ini edit text, plain text lah itu. Nah, plain text. Nah, ada dua plain text. Bedanya text view dan plain text ini, text view ini cuma menampilkan teks sesuai namanya. Tetap kalau plain text ini bisa diedit. Bukan diedit, bisa memasukkan value pada bagian ini. Sedangkan text view hanya menampilkan value atau teks gitu. Sedangkan ini bisa sebagai inputan atau ya sebagai inputan aja. Dan ada satu button. Button ini berfungsi untuk uh, menampilkan menghasilkan ini, menampilkan hasilnya nanti. Nah, selain itu ada juga yang namanya ini constraint. Nah, constraint ini kurang lebih seperti um, yang saya tangkap itu seperti tadi. Dia mengikat layout yang ada. Contohnya ini, layout ini, text view ini, dia diikat pada bagian atasnya ke parent. Ini namanya parent. Kalau diikat dari sini, ini parent. Ini yang kiri, yang kanannya parent juga. Bawah, namanya juga parent. Nah, dia mengikat ke parent. Nah, kirinya ke parent juga, kanan parent juga. Nah, kalau di bawah ini, dia tidak ke parent. Dia mengikatnya ke bottom text view ini. Bottom, ini namanya ID-nya. Nah, ini saya beri ID TV judul N. TV ini text view judul N. Nah, ini memiliki ID ET alas, edit text alas. Dia topnya mana? Nah, ini layout constraint top to bottom of ID terus miring TV judul apps. Nah, dia ngikatnya ke bawah yang ini. Ini juga sama, ini juga sama. Kenapa nggak saya ke atasin ini? Dia sebenarnya bisa, tapi kurang itulah, kurang bagus dia nanti uh, nggak agak sulit ketika apa gitu lah. Bingung juga kenapa nggak ke atas saya juga. Saya coba ke atas kemarin waktu di lab itu kurang aja gitu. Tapi lebih bagusnya dia ke sini biar nggak mudah diatur. Ini sama juga. Karena mungkin dilihat bagian ini aja. Ini aku tekan. Nah, ini dia mengikatnya kiri kanannya nih beda nih. Ini ke parent, ini ke bagian kirinya text view yang ini. Nah, ini pada bagian N, constraint N. Nah, constraint ini start, ini N. Yang bagian kiri start, bagian kanan N, bagian atas stop.
bagian bawah bottom. Nah, bagian M-nya, bagian ini terhubung mengikat ke start of IDTV titik satu. Mengikat ke sini. Ini juga sama, juga mengikat ke sini. Ini mengikatnya, ini nggak ada kirinya, nggak ada mengikat kemana-mana, bawah itu nggak ada. Tapi kanannya dia mengikat ke induknya. Mungkin itu constraint yang saling mengikat gitu lah. Seperti ini. Nah, apa yang terjadi jika tidak kita constraint, tidak kita ikat gitu lah. Dia akan semuanya akan menumpuk di bagian pojok kanan atas bagian sini. Nah, di bagian sini dia menumpuk semua itu. Kalau nggak kita constraint. Nah, ini juga nanti tulisannya akan ada garis merah gitu. Hmm, selanjutnya itu ada pada bagian ini second activity. Ini kurang lebih seperti uh, memberi apa ya? Kalau di website itu mungkin kalau yang ini tadi seperti CSS-nya, sedangkan ini adalah JavaScript membuat uh, aplikasi kita lebih interaktif gitu agar bisa difungsikan, membuatkan fungsi bagi pada aplikasi kita berada di pada bagian ini. Nah, ini nih pertama itu saya membuat ini private in variable alas gitu terus. Ini untuk menampilkan yang ini tadi. Ini, semua ini. Nah, setelah itu, nah, bukan menampilkan tapi ini membuat variabel. Lupa salah tadi. Membuat variabel. Ini ada variabel, membuat variabel. Nah, di sini ada ini dia variabel tadi yang telah kita bikin itu kita beri value. Nah, value-nya dari mana? Nah, dari sini. Jika user menginputkan sesuatu di sini, nanti value-nya akan ditampung di sini. Ini dia berdasarkan temukan view by ID. Find view by ID. Dia akan mengambil value dari ini tadi. Ini kan namanya nih, ID-nya kaki alas. Nah, dia akan menyimpan value ke sini. Ini juga sama. Nah, ini berbeda yang ini. Hasil text view. Hasil text view ini, variabel ini digunakan nanti untuk uh, menyimpan sama, tapi dia bukan inputan dari user. Dia akan menyimpan hasil dari perhitungan itu. Yang nanti akan ditampilkan pada TV luas, text view luas. Nah, setelah itu kita bikin variabel lagi, variabel hitung button. Nah, hitung button ini ya kan variabel yang berdasarkan ID yang merupakan variabel button ini PTN hitung. Itu. Nah, fungsinya apa? Nah, fungsinya agar ketika variabel ini diklik, hitung button, hitung button, set on click listener. Nah, ketika diklik dia akan menjalankan ini fungsi. Mungkin kenapa nggak saya bikin langsung aja btn hitung ini di sini kan saya copy. Ini nggak saya bikin langsung itu karena dia variabel. Nggak bisa gimana ya? Error nih. Jadi harus bikin variabel dulu. Baru dibikin variabel dulu baru bisa. Ah, baru bisa dia baru bisa ketika dia diklik dia nanti akan menjalankan fungsi ini hitung luas segitiga. Mana fungsinya? Ini fungsinya. Nah, function ini saya bikin private hitung luas segitiga. Pertama itu saya bikin juga lagi ini apa namanya? Variabel val. Nah, bedanya variabel yang val dengan var ini kalau var ini bisa diubah, nilainya masih nggak tetap gitu, bisa diubah lah, bukan nggak tetap. Nah, sedangkan val ini dia nggak bisa diubah-ubah, kayak nilai pi gitu, 3,14 kalau nggak salah.
kurang lebih kayak gitu. Setelah itu alas ini value-nya saya ambil dari ini tadi kan udah dapatkan udah disimpan di sini nih value-nya. Nah, kita ambil lagi value yang ada di sini. Text to string. Jadi compare ke string to double or null. Ini sebenarnya kalau nggak ada nggak apa-apa juga. Sama aja sih. Saya mau bikin ada ini. Karena nanti seandainya nilainya double atau nilainya null nih. Nah, ini ada setelah itu ada kondisi if else. Nah, pada bagian if ini, jika alasnya tidak sama dengan nol dan tinggi tidak sama dengan nol, artinya keduanya atau salah satu tidak nol atau apa ya, tidak memiliki nilai, maka akan menjalankan rumus ini. Ini variabel luas. Setelah itu variabel luas ini menjalankan rumus ini deh. 0,5 dikali alas dikali tinggi. Nah, alasannya dari sini tadi tinggi juga dari sini. Nah, setelah dijalankan rumus ini, dapatlah hasilnya kan? Ya kan tadi enggak dapat hasilnya. Disimpan pada variabel luas. Nah, setelah itu text view, text hasil text view yang ini tadi, hasil text view. Nah, ini akan ditampilkan di ini tadi, to view luas. Ini dia, text view. Ini yang luas segitiga dolar luas, variabel luas. Kita menampilkan nilai dari variabel luas ini tadi. Misalnya nilainya 13, kan tampil 13. Luas segitiga nilai luas segitiga titik dua 13. Nah, S-nya untuk apa? Nah, S ini saya gunakan untuk ketika user itu tidak menginputkan apapun gitu. User nggak ngikutin apa-apa tapi dia klik tombol hitung gitu. Nah, maka hasilnya akan buat hasil masukkan angka yang valid. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin langsung aja di demo kan ya. Lumayan lama karena Android Studio nya berat. Dan uh, demo kan di emulator so pilih Pixel Pro API 28. Hmm, kayak tampilannya tidak akan apa ya tidak jauh tampilannya akan seperti ini. Ini merupakan tampilan yang akan jadi aplikasi pertama. Oh ya, untuk filenya itu sini awal buka apa namanya Android Studio ini nanti ada pilihan yang kayak gini. Mau project open ini kok karena saya udah ada projectnya, saya udah unsur dari kemarin. Nah, saya tinggal open project saya open di sini. Nah, untuk apanya nih? Ini merupakan second activity kan? Ini activity second instance-nya. Sebenarnya ada juga yang mainnya, tapi nggak dipakai. Ini pada pertemuan dua tadi, baru kita pakai ini. Ini yang dipakai. Main activity nggak dipakai. Ini isinya yang tadi. Nah, pada layoutnya tuh dapat pada folder res dan pada folder layout. Nah, ini ada dua ini activity mainnya, activity utama, ini activity kedua telah diubah-ubah tadi. Hmm, lumayan lama ya. Setelah itu mungkin apa lagi ya? Hmm, ya. Nah, mungkin seandainya em, ada
tidak ini apa emulatornya nggak muncul gitu lama karena masih dia nggak responding gitu kan. Nah, kemungkinan besar itu solusinya API-nya nih harus diturunin. Saya menggunakan API 28. Biasanya itu aman lah ya. Kalau API API berapa ya? API 30 ke atas itu biasanya kurang ya. Lumayan lama ya. Mungkin karena pakai Delphi standar. Kita coba pakai framework seperti itu. Hmm, coba coba lihatnya. Kita starting up. Hmm, ini. Tapi nanti tampilannya kurang lebih kayak gini. Nanti dimasukkan di sini 13, ini di sini 12, ini 23, di hasilnya keluar di sini. Habisnya 3, 12, tingginya 23, nanti berapa ya? Kalau nggak salah tuh 1, 2, 138 hasilnya di sini. Kita coba kan, ini bisa sedengeran. Launching simulator, maksimal, maksimal. Hmm, penjelasannya itu aja ya. Lumayan ini. Mungkin sekian aja sih. Ini nggak bisa didemoin. Sudah saya coba berapa kali dari tadi juga nggak bisa liran. Tapi hasilnya kurang lebih seperti itu. Di angka itu PS-nya sudah di sini. Ini bukan kodenya, ini kode layoutnya. Terus ini kode layout DGT pas. Dan nggak bisa jalan. Udah berapa menit? Hampir 20 menit. Mungkin sekian laporan dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.